ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan mana nih? Bagaimana cara untuk bagaimana cara untuk menyadarkan ibu ana dari kebiasaan adat yang bertentangan dengan syariat, Ustaz ya. Subhanallah jemaah, berkaitan dengan adat, dengan tradisi. Islam itu melihat kepada tradisi dengan pandangan Al-Quran, Karim dan Sunnah. Tradisi-tradisi yang tidak haram, tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah diperbolehkan dalam Islam. Tapi kalau tradisi itu ternyata tradisi yang bertentangan dengan syariat, seperti sesajen-sesajen yang diberikan kepada selain Allah, tradisi menyembelih kerbau kemudian dilemparkan kepalanya ke laut. Antum melemparkan kepala kerbau ke laut mengasih makan ikan, atau karena ada keyakinan kalau antum nyembelih kerbau mau ngasih makan buaya, mau ngasih makan ikan, fadol, nggak ada masalah. Tapi yang terjadi bukan itu. Itu tradisi yang berasal dari sebuah keyakinan, kepercayaan. Bagaimana cara kita memberitahu orang tua kita dari tradisi tersebut? Ceritakan bagaimana Islam. Karena meninggalkan sebuah tradisi, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tarkul adah adawa. Meninggalkan tradisi itu, meninggalkan kebiasaan itu menimbulkan permusuhan. Iya. Rasulullah SAW dimusuhin oleh orang di kampung. Sehingga orang yang masuk Islam itu dikatakan sobat murtad. Di masa itu, orang-orang sahabat-sahabat yang masuk Islam, Umar bin Khattab ketika masuk Islam, apa kata penduduk Mekah? Sobat, murtad, keluar dari ajaran nenek moyangnya. Dan kita tahu agama nenek moyang tradisi sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa agama orang-orang musyrik, nggak ada. Mereka mungkin punya agama sebagian ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi agama nggak ada mereka. Yang ada tradisi. Keramat, ada pohon yang dikeramatkan, ada binatang yang dikeramatkan, ada tanah yang dikeramatkan. Itu tradisi-tradisi warisan nenek moyang. Kita harus tahu sebagai seorang muslim, ajarkan kepada orang tua kita bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, semuanya Islam. Kalau tradisinya tidak bertentangan dengan Islam, fadhal. Umpamanya tradisi orang suka masak di tempat kita, kalau lebaran itu masak lontong, masak kupat, nggak masalah. Orang mau makan apa, jadi tradisi mereka yang seperti itu, tidak ada masalah. Kemudian kita ketika ingin memberitahu orang tua, ya ajarkan tentang agama Islam dulu. Apa nih iman? Apa nih tauhid? Apa itu Islam? Setelah itu ajarkan bagaimana tradisi Islam. Umpamanya ketika orang punya anak. Karena kita tahu banyak tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita yang susah mereka meninggalkan. Bahkan kalau ada orang yang berbicara tentang tradisi mereka, udah. Mereka jadi muntah-muntah. Mereka jadi marah-marah. Dan itu resiko memang. Tidak bisa dipungkiri. Tapi yang perlu kita ajarkan, sunnahnya gimana nih? Tradisinya jangan dibicarain dulu. Sunnahnya nih, kalau orang lahiran, apa? Sunnah diakikoin. Potong kambing bukan potong ayam. Sunnahnya dicukur rambutnya, dibotakin, kemudian disodakan. Kan orang mau cari selamat nih.
Tradisi orang jahiliyah dulu, kalau habis potong kambing, darah itu ditaruh di bayinya. Itu bicara tradisi. Apakah tradisi itu tetap diperbolehkan? Nggak boleh. Sudah selesai. Islam datang membawa ajaran yang baru. Yang baru ini biasanya sudah bertentangan dengan tradisi yang lama. Maka tugas kita adalah memberikan arahan kepada orang. Ini kayak gini nih, Pak. Umpamanya bagaimana kalau ada orang yang lahiran. Ari-arinya itu dikemanakan. Tradisi sebagian orang dikubur kasih lampu umpamanya. Nah, kita sampaikan, gimana sih ketika Rasulullah SAW punya anak Zainab, punya anak Ruqayyah, punya anak Ummu Kalsum, punya anak Fatimah. Bagaimana Fatimah ketika punya anak? Ketika punya anak Hasan dan Husain, ari-arinya Hasan dan Husain itu dibuang kemana? Apakah memang seperti itu? Kalau dikubur, ya dikuburlah. Supaya tidak dimakan oleh binatang umpamanya. Tapi kalau ada keyakinan ya, seperti yang pernah ada bertanya kepada anak, bahwasanya jadi ari-ari itu adalah saudara kembarnya. Ada saudara kembarnya yang buaya kata dia. Atau apa saja. Itu yang perlu dikikis, diajarin. Apakah benar Islam kayak gitu? Maka tugas setiap muslim tuh kalau nggak ngerti tanya. Bukan hanya mengikuti. Katanya, iya katanya tanya. Apa memang benar yang seperti ini? Dan kebanyakan orang, Masya Allah, sekarang orang sudah kritis. Karena dia dengan adanya media, dia kepingin tahu. Dia nggak percaya dengan omongan sekarang, kecuali yang ada buktinya. Ada dalilnya. Karena beragama ini, subhanallah, dokter aja kasih resep, itu belajar dokter. Belajar. Kenapa dikasih resep ini? Karena dokter tahu, ini obat mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Ini obat boleh diminum sehari 3 kali. Ini obat nggak boleh lebih dari 4 hari atau 5 hari meminumnya. Itu belajar. Ini hanya untuk menjaga tubuh kita. Bagaimana menjaga diri kita dari api neraka. Kita nggak mau belajar kadang-kala. Malas. Tanya aja nggak mau. Maka pelan-pelan kalau ngasih tahu orang tua itu dengan akhlak dan perilaku. Ya.